Cara nyapanya nih, woi katanya. Saya pikir kenapa orang nih, woi, saya bilang pengajar, maaf loh ya. Udah nak, saya siapa ya? Masa nggak tahu katanya. Ternyata tahu nggak, setelah dia salah orang. Di mall lagi itu saya pengen orang udah panggil, hoi. Di mall saya dilatih orang, dipikir saya tuh nggak bayar barang. Jadi saya pas keluar dari apa tuh Miniso atau apa gitu, hoi. Jadi saya seperti orang yang mencuri nggak bayar. Dia manggilnya gitu, hah? Lu bayar? Ya tema hari ini panjang temanya, pokoknya ada kemenangan-kemenangan gitulah ya. Pokoknya bicara menang, amin. Semua di sini orang berkemenangan. Coba muka orang berkemenangan seperti apa? Oh ya, nggak ada yang cembetut ya. Kalau orang yang tidak berkemenangan itu biasanya orang yang apatis. Apatis itu apapun dia lihat itu dia tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Semua dilihat yang buruk. Jadi gini, apapun yang dia lihat pasti jelek. Nah ini tipe-tipe orang yang tidak bisa merasakan yang namanya berkemenangan. Jadi apapun akan dilihat itu buruk. Nah, karena bicara hari ini tentang berkemenangan, kita tentu membahas bagaimana menjadi orang-orang yang menang. Di sini ada yang punya burung beo. Nggak punya ya? Ya, saya pernah ke satu tempat, Holang kaya. Di belakang rumahnya itu kayaknya burung kakak tua atau apa. Jadi burung pokoknya yang mahal-mahal gitu, sampai kandangnya lebih besar dari WC saya. Ini apa nih? Oh ruangan. Jadi satu burung itu dia punya satu ruangan. Terus yang kasih apa supirnya itu waktu saya ke sana, waktu saya doakan anaknya, saya bilang, ini burung mahal ya? Oh iya Bu, ini burung, satu burung aja ini harganya bisa yang paling murah katanya 200 juta. Oh iya bisa dapat mobil itu 200 juta. Nah burungnya itu ada yang bisa nyanyi. Nah burungnya ini nyanyi lagu rohani. Ya karena kebetulan juga yang punya namanya nama Alkitab, saya nggak usah sebut, pokoknya nama yang ada di Perjanjian Baru, Injil gitu ya. Nama yang punya, nama anaknya juga yang ada dalam Alkitab. Nah waktu itu nyanyi dari burung kakak tuanya itu pokoknya lagu rohani. Salah satunya itu sebab kau besar. Awalnya saya masuk, saya bilang kok pembantu pintar nyanyi ya. Tapi setiap kali lewat sebab kau besar. Saya lewat lagi, sebab kau besar. Radio rusak ini. Ternyata memang burungnya itu kalau orang lewat, dia selalu ngomong, sebab kau besar. Setelah kita masuk, perbuatanmu ajaib. Saya langsung berpikir seperti ini. Kalau di gereja, kita punya, dia mau nyanyi itu, kita punya burung beo sebanyak itu, saya rasa lebih ramai dari gereja ini. Cuma lagunya diulang-ulang, kasih pemain keyboard. Jadi ada satu orang dia mau beli juga burung katanya. Saya mau beli burung yang bisa bernyanyi. Oh iya ini ada burung yang bisa bernyanyi. Yang ini bisa nyanyi harganya 1 juta. Oh mahal ya katanya. Iya. Tapi yang nggak bisa nyanyi ini harganya 2 juta. Loh kok lebih mahal yang bisu? Nggak bisu. Yang nyanyi 1 juta. Yang nggak bisa nyanyi 2 juta. Kenapa? Oh yang tidak bisa nyanyi itu pencipta lagunya. Jadi harganya lebih mahal ya. Dia nggak usah nyanyi, dia ciptain lagunya. Oke, hari ini saya punya judul Menang, Tenang, Senang. Nah, menang, tenang, senang. Saya bertanya, kapan lalu yang saya kesini, yang jawab pertanyaan saya siapa ya? Oh ibu, Dad, kasih dulu satu Dad. Itu ibunya. Biasanya ini adalah kata-kata yang disukai para wanita. Karena ketika bukan berantem sih, ngobrol dengan pria, pokoknya harus dia yang menang. Jadi menang, setelah itu suaminya tenang, istrinya senang. Amin. Amin. Pokoknya wanita tidak pernah salah. Ketika pria salah, maka wanita yang menang. Ketika wanita salah, maka wanita yang menang. Pokoknya fokusnya adalah saya beritahu bapak-bapak yang sudah menikah, supaya hidup dalam keluarga Anda bahagia, menengoai. Lihat suami saya diam-diam. Pasti bahagia ya. Ya kan? Saya melotot, ya kan? Begitu caranya ya. Menang, tenang, senang. Nah, kita baca dulu Roma 8 ayat 37. Oh, that's in English. Oh, kita berbahasa Inggris. Okay, I will preach in English. So
So, because this is a service for English, so we are going to read the English service. Amen? Let's read it together. Oh, wes balik mana kita jadi orang Indonesia, wes. Tapi jangan Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seperti lagu itu. Kita lebih dari pemenang. Kenapa orang Kristen harus memperkatakan lebih dari pemenang? Ada orang bertanya seperti ini, orang Kristen ini kan selalu juga punya masalah seperti orang yang tidak percaya Yesus. Banyak orang berpikir ketika menjadi Kristen, masalahnya lebih ringan dari orang yang tidak percaya Yesus. Saya beritahu, ketika menjadi orang Kristen, justru hidup kita itu lebih susah, lebih sulit. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kalau punya Tuhan kok lebih sulit. Karena ada salib yang harus kita pikul. Justru salib itu yang membawa kita di dalam kemenangan. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan dari menang, tenang, senang ini seperti ini. Ketika kita berkemenangan di dalam Kristus, tentu apapun yang kita hadapi kita tenang. Karena kenapa? Tuhan bekerja di balik layar, sehingga setelah Tuhan bekerja semua senang. Nah, yang pertama adalah kenapa kita harus melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan? Karena kita punya Allah yang menjadi sumber kekuatan. Jadi ada sumber kekuatan. Siapa sumber kekuatan kita? Yesus Kristus. Banyak orang yang mengatakan, oh Yesus itu bagaimana bisa menjadi sumber kekuatan? Ada banyak hal yang mungkin kita tidak pahami tentang Yesus itu sendiri. Karena gini, banyak orang menjadi Kristen, tapi dia tidak tahu esensi kenapa harus menyembah Yesus. Oh karena dia Tuhan. Pokoknya dia Tuhan. Tidak pokoknya. Tidak bicara pokoknya. Tetapi ketika kita bicara apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita, hari ini kita bisa hidup. Tidak hidup di perjanjian lama. Itu karena kita berkemenangan. Berzina dilempar pakai batu. Ngintip, matanya dicungkil. Ada yang suka ngintip di sini? Ada. Istri suka ngintip dompet suaminya. Ono duit enggak? Ya. Kalau saya tidak ngintip dompetnya. Saya ngintip kartu kreditnya. Banyak tidak pagunya ya. Oke, ada sumber kekuatan. Kita baca sumber kekuatan dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Hari ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Kenapa ada orang stres? Stres gini, perbedaan stres dengan depresi, saya udah pernah menjelaskan dulu bahwa stres itu biasa, tapi depresi sudah masuk pada sakit mental. Stres gini, ketika Anda nyapu, kemudian kotor lagi, orang buang sampah lagi, Anda nyapu lagi, itu Anda stres. Itu biasa. Itu normal dialami oleh manusia yang punya emosi. Ketika Anda bekerja di kantor, yang biasanya Anda mengerjakan hanya 1-2 hal, tiba-tiba Anda harus mengerjakan 3-4 hal, itu stres, biasa. Berarti Anda masih normal. Tapi kalau sudah depresi, Anda sudah masuk pada sakit mental. Depresi itu ada tekanan. Hidup kita, terkadang kita masuk dalam tekanan ini, itu depresi. Biasanya orang depresi, itu ada yang bisa mengekspresikannya langsung, ada yang tidak. Yang paling bahaya adalah yang tidak, menyimpan di dalam hati. Nah, ketika menyimpan tekanan itu di dalam hati, ini yang membuat kita terkadang melihat bahwa kok dunia ini tidak adil, kok Tuhan kita tidak adil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa segala perkara dapat kutanggung. Hari ini siapa yang bisa menanggung perkara yang dia sendiri tidak mampu tanggung? Ada orang kehilangan kehilangan anaknya di usia 2 tahun ya. Dia pemain keyboard, pelayan di gereja, anaknya meninggal dunia 2 tahun. Dan itu membuat dia sedih hampir 10 tahun. Karena dia merasa anaknya tidak sakit, cuma demam. Dan saya tahu orangnya. Dia sampai berpikir bahwa itu padahal itu anak satu-satunya dan meninggal di usia 2 tahun. Ada rasa sakit yang dia rasakan. Pertama adalah dia sudah melayani Tuhan sejak muda. Ketika menikah, lalu dia punya anak, ya anaknya hanya 1 dan umur 2 tahun, demam biasa, kemudian dia bawa ke rumah sakit, belum nyampe rumah sakit, meninggal dunia. Dan ketika anaknya sakit itu, dia sudah berdoa, ya Tuhan tolong, tapi Tuhan tidak tolong katanya. Siapa yang bisa menanggung rasa sakit seperti itu? Tetapi ketika dia tahu bahwa Tuhan baik, dia terus melayani Tuhan. Apakah hilang kedukaannya? Tidak.
Ada beberapa waktu juga dia merasa bahwa ketika dia melihat anak kecil ada rasa sakit hati dalam hatinya. Sakit hatinya bukan sama Tuhan. Sakit hati dengan keadaannya. Kok aku punya anak satu saja diambil sama Tuhan. Setelah proses itu dia jalani selama hampir 10 atau 11 tahun. Rasa setelah hilang rasa sakit yang dia rasakan itu. Dia hamil, ini baru melahirkan beberapa bulan lalu. Dia hamil di usia 41. Tuhan kasih dia anak dan sekarang itu anak laki-laki. Bayangkan bagaimana proses yang dia alami selama 10 tahun itu dia tetap melayani Tuhan. Saya pernah ngobrol dengan dia, saya bilang, terus masih ada rasa sakit tidak ada. Tapi ada momen ketika dia lihat anak kecil tuh merasa dia kangen sama anaknya. Soalnya kalau sudah lahir, kalau saya kan keguguran ya, saya tidak bisa foto. Waktu itu hanya foto USG kan kita nggak bisa lihat anaknya. Tapi dia kan ada foto-foto dengan anaknya. Nah itu kerinduannya untuk anaknya yang sudah meninggal, itu kadang dia tidak bisa tanggung. Rasa sakit itu, rasa kangen kepada anaknya. Jadi ada orang yang tidak sanggup menghadapi itu, tapi selama 10 tahun dia tetap melayani Tuhan. Dia tahu ada Tuhan kekuatannya, sumber kekuatannya. Apakah dia sempurna? Tidak. Ada momen dia bilang, Tuhan kenapa ya Tuhan? Ada momen juga dalam hidup kita bertanya, aduh Tuhan kok kenapa begini? Tidak apa-apa bertanya, tapi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan diri sendiri, jangan juga salahkan keadaan. Tidak ada yang salah. Karena semua ada dalam proses yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau dikatakan tadi ada sumber kekuatan, Anda pernah lihat di dalam Yohanes 8, Yohanes 8 itu perempuan yang ketahuan berbuat zina. Ya, apa yang dikatakan orang banyak pada saat itu kepada Yesus? Lempar dia pakai batu. Tetapi Yesus pada saat itu dia membela wanita ini. Yang dibela oleh Tuhan bukan dosanya, tapi pribadinya. Artinya begini, banyak orang berdosa, tetapi ketika Tuhan mengasihi, Tuhan mengambil langkah untuk menolong, memberikan dia kekuatan. Kekuatannya seperti ini. Ketika Tuhan membela wanita ini, Tuhan memberikan dia kekuatan bahwa yang lalu sudah berlalu. Waktunya untuk melihat ke depan. Pergilah, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Ini cara Tuhan menguatkan kita hari ini. Kalau hari ini kita punya masalah, Tuhan bilang, tenang. Itu masa lalu. Kalau hari ini masih berat dalam hatimu, tenang, Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Jadi ketika bicara ada Allah sumber kekuatan kita, ketika bernyanyi sumber kekuatan, itu perkatakan sebagai perkataan iman dalam hidupmu. Jangan hanya sekedar menyanyi. Saya beritahu, terkadang banyak orang menyanyi cuma menyanyi toh. Sebab kau besar misalnya, kayak burung beo tadi. Perbuatanmu ajaib. Beo tuh ngerti nggak Tuhan besar? Hah? Nggak tahu dia cuma tahu namanya juga beo ya. Apa yang diajarkan. Kita bukan beo loh. Apapun yang kita ucapkan, kita tahu itu memberkati kita. Nyanyikan itu untuk memperkatakan berkat dalam hidupmu. Nyanyikan itu sebagai pujian dari hatimu kepada Tuhan. Makanya puji-pujian sebenarnya gini. Bukan soal segede gaban suaranya. Bukan soal bagaimana tepuk tangannya sampai telinga orang ini. Tapi bagaimana hatimu mengungkapkan pujianmu kepada Tuhan. Nah ketika bicara tadi, bagaimana wanita ini dibela oleh Tuhan. Bukan dosanya loh ya. Di dalam masa di mana dia dihakimi orang, Tuhan ada di pihaknya. Karena Tuhan tahu hatinya dia mau diubahkan. Hari ini ketika kita punya masalah hidup, kita punya beban hidup, Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita mau diubahkan, kita mau tidak diarahkan oleh Tuhan. Ada orang ngeyel loh, diarahkan tidak mau. Sini aja Tuhan, enggak boleh, enggak mau saya. Setelah dia salah, yang disalahkan Tuhan. Nah ini orang-orang ngeyel. Di dalam Yohanes itu baca tentang wanita yang ketahuan berbuat zina. Pertanyaan saya, kenapa yang dihukum yang berbuat zina? Terus pria yang membukingnya kenapa tidak dihukum? Kenapa hanya wanitanya? Enak aja. Kalau perempuannya dilempari batu, tuh yang laki dikasih batu kilangan di kepalanya sekalian. Kalau di dalam Alkitab. Kenapa hanya wanitanya? Karena zaman dulu itu yang dihakimi hanya yang ketahuan berzina si perempuan. Terus laki-laki biasa, enak aja. Di hadapan Tuhan tidak ada begitu ya. Di hadapan Tuhan sekarang sama. Anda berbuat dosa, Tuhan bilang mau bertobat, Anda bilang iya, Tuhan terima. Ada kekuatan yang Tuhan berikan.
Jadi Tuhan itu adil ketika dia bekerja dalam hidup kita. Nah, ketika bicara kekuatan, anchor, sauh. Anda tahu sauh ya? Jadi kapal kalau berlabuh itu kan ada sauhnya. Nah, saya pernah berpikir, loh kenapa sauhnya kok tidak seberat kapalnya? Kok hanya berapa sekian persen dari kapalnya? Nah, ternyata gini, jadi ketika kapal ada di atas air, itu ada hitungannya. Jadi kalau kapal kecil ya, kapal nelayan, itu dia punya sauh 1000 sauhnya sebentar, sauh kapal nelayan yang kecil itu sauhnya cuma 12 kilo. 12 kiloan sampai 20 kilo. Itu kapal nelayan kalau dia berlabuh. Nah, kemudian kalau kapal yang lebih kapal pesiar, tapi bukan pesiar yang gede yang cruise ya. Jadi kapal pesiar seperti tanker gitu, itu sauhnya sampai 2000 sampai 5000 kilo. Sauhnya itu. Kemudian yang paling besar, ya mungkin seperti kapal Titanic kali ya. Jadi itu seperti kapal cruise, itu beratnya sampai 45.000 kilo. Jadi ada sekitar berapa ton itu. Nah, apa fungsi dari sauh? Fungsi dari sauh adalah untuk menahan kapal agar tidak bergerak ke kiri dan ke kanan ketika ada ombak. Agar kapal itu tetap berada di tempatnya ketika berlabuh. Jadi sauh ini harus diletakkan di bawah laut supaya tetap steady. Maksudnya supaya kapalnya tetap ada di sana. Hari ini sauh kita siapa? Ada ayat dalam Alkitab di dalam Ibrani 6 ayat 19. Kita baca dulu. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kalau hari ini pengharapan kita seperti sauh, artinya begini. Apapun yang Anda hadapi hari ini, ada sauh. Ada Tuhan yang membuat kita tetap berada di dalam berkat-berkatnya. Nggak bakal hilang dari sana. Kecuali kita sendiri yang melepaskan sauh itu dan tidak mau. Jadi kalau bicara pengharapan itu sesuatu yang kuat, yang aman bagi jiwa. Berpengharapanlah di dalam Tuhan. Apapun yang Anda hadapi hari ini. Yesus bekerja dalam hidup kita. Yesus bekerja dengan sempurna. Tidak pernah Yesus itu setengah-setengah. Nggak pernah. Ada orang gini. Kalau kebetulan punahan saya nggak ikut. Ada satu punahan saya kalau nyapu gini. Semua disapu tapi satu yang tidak dia sapu. Kolong kursi. Jadi samping semua disapu. Kalau kita tuh kenapa kolong kursi? Jadi pokoknya dia sapu semua. Kolong kursi itu tidak disapu. Kalau punahan saya yang satu, kalau nyapu, kursinya digeser, dia sapu. Baru dibalikin lagi. Jadi ada orang yang bekerja dengan istilahnya sempurna ya kalau saya mengatakannya. Ada orang yang tidak. Tapi Tuhan bekerja tidak seperti itu. Tuhan bekerja langsung sempurna. Tidak pernah ada yang disisa-sisa. Tidak pernah ada yang tidak, dikurangi ini karena dia nakal. Dikurangi ini karena dia berdosa. Dikurangi ini karena dia tidak ada. Tuhan tidak pernah mengurangi berkatnya dalam hidup kita. Anda berdosa hari ini Tuhan bilang engkau anakku. Sama seperti ketika anak Anda nakal, masa Anda usir? Pergi sana cari emakmu yang lain. Benar-beneran tidak cari emak yang lain. Dibawanya bapaknya. Pak, kita cari emak lain, Pak. Bapaknya bilang, ayo nak. Mau Anda suruh, cari emakmu yang lain. Cari bapakmu yang lain. Tuhan gak pernah begitu. Coba kalau ada yang punya anak udah susah melahirkan, kemudian dia hamil 9 bulan, anaknya yang misalnya 6 bulan, nangis-nangis. Kamu ya nangis terus ya, cari bapakmu di sana, cari orang tua yang lain. Ini nggak mungkin. Tuhan juga seperti itu. Tuhan sejak dari dalam kandungan dia sudah terlibat dalam hidup kita. Jadi tidak akan mudah Tuhan mengatakan pergi sana cari Tuhan yang lain. Tidak akan pernah. Kita yang sering justru melakukan hal seperti itu kepada Tuhan. Ketika kita jengkel, Tuhan, aku nggak mau doa-doa lagi, nggak Tuhan-Tuhanan. Nah ini. Jadi kita suka berbuat seperti itu kepada Tuhan. Ketika bicara tadi balik lagi, ada Tuhan sumber kekuatan kita. Hari ini apa yang kita hadapi? Percaya ada Tuhan yang bekerja, ada sauh. Nah, ketika kita tahu bahwa Kristus adalah pengharapan kita, saya bertanya dulu, Anda berpengharapan akan masuk surga tidak? Yang yakin masuk surga angkat tangan. Jadi kalau mau masuk surga itu, masuk surga, selalu ada pertanyaan.
Jadi udah orang baik nih masuk surga. Malaikat ditanya, saya nggak mau bilang Petrus sibuk lagi ngurus sensus penduduk di surga. Malaikatnya bilang, oke, baru bisa masuk surga. Kamu harus menjawab ini dengan jelas dan benar, 3 pertanyaan, baru bisa masuk surga. Ingat ya, 3 pertanyaan, jawab dengan jelas dan benar. Siapa nama murid Yesus yang dulunya adalah pemungut cukai? Dijawab sama bapaknya. Jelas! Hah? Nama murid Yesus yang dulunya pemungut cukai. Benar. Yesus dibaptis di mana? Jelas. Yesus disalibkan di mana? Jelas. Malaikat yang bilang, silakan masuk, wes. Kasihan. Kenapa? Dia bilang gini, kamu baca Alkitab nggak? Loh, tadi katanya suruh jawab jelas dan benar. Iya toh? Yang salah malaikatnya atau yang masuk surga? Saya mau tanya. Malaikatnya sama. Kalau kasih pertanyaan jangan bilang begitu, jangan jawab jelas dan benar. Benar. Oh, dia jawab jelas dan benar kok. Kalau kasih pertanyaan bilang, jawab ya. Jangan bilang yang benar. Jawab pertanyaannya ya. Jawab. Nah, kita gini loh, kita gini. Kadang-kadang kalau Tuhan ngomong, kita itu sok mudeng. Ya, jadi makanya ada orang yang suka pakai ayat-ayat firman Allah, tetapi ayat itu sendiri tidak menguatkan dirinya. Coba, berapa orang yang suka bikin status-status ayat-ayat firman Tuhan itu siapa? Ada di sini? Nah, maaf ya, bukan saya bilang nggak boleh. Saya ini pendeta, tapi kok saya jarang kasih ayat-ayat begitu. Mungkin bagi saya, kalau saya bukan ke status lebih tepatnya, saya lebih ke pribadi orang yang saya tahu bahwa saya mau kasih ayat itu, tapi saya tidak kasih ke status. Nah, kalau kasih ke status, biarlah itu sebagai berkat buat Anda. Kadang orang itu menjadikan status supaya kelihatan itu tidak masuk surga ya. Oke. Yang kedua ketika bicara berkemenangan, ya orang yang menang, tenang, dan senang ketika Tuhan bekerja. Dia tahu bahwa pergumulannya itu memperkaya pengharapannya. Hari ini kalau tidak ada masalah, Anda berdoa tidak? Hari ini kalau ada masalah, Anda cari pendeta tidak? Waktu ada masalah atau enggak, yang telepon saya bisa sampai jam 1. Dia telepon sampai jam 9, suami saya bilang, udah jam 12. Sampai panas HP-ku. Ya ampun. Telepon. Ya, pernah loh saya taruh speaker. Cik, masih di situ, Cik? Masih. Ceritanya, kenapa saya sampai tidur? Cerita yang sama diceritakan setiap hari, dikasih solusi, tidak juga didengarkan, cerita lagi. Bayangkan telinga saya, kopoknya sampai keluar, takut mendengarkan sudah. Keluar kopoknya. Sampai jam 1, setelah tidak ada masalah, sebulan tidak telepon-telepon. Saya pikir orangnya sakit, di mana? Lagi liburan, Cik. Oh iya, liburan. Manusia begitu. Tetapi ketika ada di dalam pergumulan, ada masalah, maka di sanalah kita ada pengharapan. Istilahnya gini, pergumulan itu memperkaya pengharapan. Kita baca Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ada nggak orang yang bermegah karena sengsara di sini? Aku nggak punya rumah loh, aku ngontrak. Ada nggak? Motorku loh, wes dadar dual, nggak bisa dipakai. Seneng aku. Ada yang begitu? Nggak ada, pasti orang malu, gengsi. Aku bajuku cuma 3, gonta-ganti itu terus tiap hari. Cuci kering. Seneng aku. Ada yang begitu? Nggak ada yang bangga. Tapi ketika dikatakan, aku bermegah ya, misalnya kita bermegah dalam kesengsaraan. Sengsara yang dimaksud di sini adalah ketika kita menghadapi masalah, karena kita ada di dalam Kristus, kita justru bermegah. Kenapa? Ada Tuhan di dalam kita. Ayat firman Allah mengatakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tekun berdoa, tekun berharap, tekun baca firman. Ingat, firman itu makanan rohani. Bayangkan ketika Anda yang katanya orang Kristen tidak pernah makan firman. Kurusnya sekurus apa?
Kalau orang kurus, kurang gizi, itu gajah kentut dia terbang. Nah kalau orang Kristen tidak makan firman, bagaimana? Bagaimana mengenyangkan firmannya? Tapi saya capek baca firman. Sekarang ada Alkitab bisa didengarkan audio. Gak usah dibaca. Saya juga kadang sambil nyuci, saya dengar audio ini kok khotbah. Saya dengar audio Alkitab. Jadi kalau capek matanya baca, apalagi saya ini kan kalau baca kecil-kecil hurufnya itu mata saya sumpek rasanya. Saya dengar yang audio. Jadi seperti ini, ketika dalam pergumulan itu memperkaya pengharapan, maka bersyukurlah Anda masih bisa merasakan pergumulan itu. Karena artinya Anda masih hidup. Ketika di sini yang suka bercocok tanam ada beberapa ketika membibitkan sesuatu, jadi membibit cabai, membibit tomat, itu setelah ditabur bibitnya, itu harus ditutup dulu 2-3 hari. Ditutup dengan plastik supaya dia bisa bertunas. Setelah 2-3 hari dia bertunas, baru dibuka, ditaruh di bawah matahari. Pertanyaannya kenapa harus ditutup? Kenapa justru mau ditanam kok ditutup dulu? Karena di sanalah dia bisa bertunas. Jadi hari ini kalau hidup kita seperti ditutup, seperti tidak ada mataharinya, Tuhan sedang mempersiapkan kita bertunas. Tuhan sedang mempersiapkan kita bisa bertumbuh. Kalau bibit yang gagal itu tidak bertunas, ya benar-benar tidak keluar apapun. Anda coba nanti beli bibit cabai atau cabai yang sudah busuk, ya Anda keringkan di matahari, kemudian Anda ambil bijinya, taruh di atas tanah, terus Anda tutup dengan plastik. Ya disirami sedikit selama 2-3 hari. Lihat, dalam 3 hari itu dia sudah bertunas. Kalau Anda tidak tutup, seminggu dia tidak bertunas, 2 minggu tidak bertunas. Kalau bibitnya bagus, bertunas sedikit itu pun susah. Kayaknya susah hidupnya gitu. Jadi kalau Tuhan hari ini membawa kita masuk di dalam pergumulan padang gurunnya, bersyukurlah. Karena dari melewati padang gurun baru ada tanah Kanaan. Jadi jangan bilang Tuhan aku tidak mau ada masalah. Mau, tanda apa-apa. Hari ini aja kita terangkat semua. Iya kalau masuk surga, kalau enggak. Kan orang banyak merasa dia menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri. Mereka ini orang-orang yang bunuh diri ya masuk dalam kategori orang depresi ya. Karena berpikir ketika mati itu solusi. Dia tidak tahu justru ketika mati ada cerita baru lagi setelah mati itu. Mau kemana setelah mati? Setelah mati tidak berakhir. Ada ceritanya tinggal masuk neraka apa masuk surga. Memang tidak langsung ada penghakiman dan segala macam. Tapi kita tidak bicara eskatologi hari ini. Tetapi bicara bahwa bukan mati solusi hidup. Solusi hidup adalah di dalam Kristus. Jalani itu. Kita punya pengharapan. Jadi banyak orang-orang ini tidak punya pengharapan karena berpikir tidak ada solusi. Ada orang mencari solusi hidupnya mau kecilkan perut. Di sini ada mau kecilkan perut karena katanya setiap bulan kok nomor celana aku ganti terus bu. Nah, enggak apa-apa tuh beli celana terus. Loh sayang yang dulu nomor 30 nggak saya pakai, sekarang 36. Pertamanya banyak sekali. Terus saya bilang gini, oh ada caranya mengecilkan perut. Timun sama minyak goreng. Caranya gimana? Ambil timun, terus dihaluskan, kasih minyak goreng, itu dioles di perutnya. Dioles di perutnya ya selama seminggu 2 minggu. Terus dia bilang gini, kempes. Saya bilang itu bagus loh ya, bagus buat perut. Kempes bu? Enggak. Loh terus berapa? Loh bagus buat mengkilatkan perutnya. Kan saya bilang bagus. Saya kan bilang bagus, saya tidak bilang mengkempeskan perut. Ya, saya bilang bagus. Nah, jadi kalau bicara pengharapan, kadang-kadang gini loh, iblis bisa kasih Anda pengharapan. Ya seperti tadi itu, iblis bilang, oh yang paling bagus itu begini. Paling bagus. Mengecilkan perut tidak? Tidak. Iblis selalu menawarkan yang paling bagus, tapi tidak menyelamatkan. Jadi bicara pergumulan itu memperkaya pengharapan. Hari ini setiap orang yang punya masalah bersyukurlah karena Anda punya pengharapan. Kalau tidak punya pengharapan itu namanya hopeless ya, tidak punya pengharapan. Kalau bicara dalam kekristenan berarti Anda orang yang tidak beriman. Kalau bicara duniawi berarti Anda masuk sakit mental.
Orang yang putus asa, tidak berpengharapan, tidak punya pemikiran-pemikiran positif, itu sakit. Butuh psikolog. Terus mari gitu nanti setelah sudah agak menceng dikit, nah butuh psikiater, minum obat. Jadi hati-hati ketika ada stres masalah hidup. Jangan terlalu dipikirkan sehingga Anda merasa Anda bisa mencari solusinya. Datang kepada Tuhan. Kalau tidak, Anda masuk dalam depresi, Anda sakit mental. Nah, itu yang mengubah karakter orang, itu yang mengubah psikologis orang. Yang ketiga, ketika bicara berkemenangan, ini yang paling kita sukai, bahwa Tuhan itu standby. Standby itu Tuhan itu berjaga-jaga ya. Tuhan itu selalu sedia ada di samping kita. Yang di sini pernah punya anak bayi, ketika ngajar anaknya belajar jalan, apakah Anda suruh jalan? Jalan? Tidak toh, Anda giniin toh. Kenapa? Saya tanya kenapa. Dan Anda selalu menjaga bagian kepalanya. Kenapa? Biar tidak jatuh. Masa Anda suruh jalan no sana toh, padahal anaknya baru 6 bulan gitu. Terus anaknya dibiarin jatuh. Nggak mungkin. Anda pasti berjaga-jaga. Di sini ketika nyebrang, misalnya nyebrang gitu, bawa anaknya umur 2 tahun, Anda pegang tangannya atau tidak? Nyebrang aja nak, paling juga ketabrak mobil, enggak apa-apa. Ada yang begitu? Hei, itu orang tua macam apa itu? Tuhan gak begitu. Kemudian ketika anak Anda baru belajar misalnya ya, naik tangga. Kan anak Anda naik tangga. Anda pasti pegang. Itu kan kalau di taman bermain itu kan ada tangga terus seluncuran. Anda pegang tidak? Naik aja nah, paling juga kepalanya gini, krok gitu, enggak apa-apa. Enggak mungkin. Kita akan selalu menjaga anak supaya tidak celaka. Tuhan juga demikian. Dia berjaga-jaga agar kita tidak celaka. Di sini kita baca Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini Anda dikuatkan tidak? Hari ini hati Anda diteguhkan tidak? Masalah sedikit aja Anda sudah ngomel-ngomel. Itu orang-orang yang tidak dikuatkan hatinya. Dikatakan seperti ini, jangan kecut dan tawar hati. Di sini yang sudah tawar hati terhadap gereja siapa? Di sini yang sudah tawar hati terhadap Tuhan siapa? Di sini yang sudah tawar hati terhadap pendeta siapa? Saya katakan, jangan kecut dan tawar hati. Manusia tidak sempurna, tapi Tuhan sempurna. Jangan pernah tawar hati terhadap Tuhan. Karena ketika Tuhan bekerja, Tuhan sempurna. Jadi hari ini kalau bilang, enggak Tuhan-Tuhanan lah, doaku tidak dijawab. Hati-hati, itu iblis. Iblis sengaja mencuri pengharapan Anda. Karena orang-orang yang berpengharapan adalah orang-orang yang berkemenangan. Ini yang mau dicuri oleh iblis, pengharapan Anda itu. Satu-satunya yang kita punya itu adalah pengharapan. Iblis mau mencuri itu. Iman dan pengharapan itu satu-satunya pegangan kita di dalam Yesus Kristus yang hendak dicuri iblis. Supaya kita tidak bersandar lagi kepada Tuhan. Dikatakan jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi artinya apapun yang engkau kerjakan Tuhan menyertai. Apapun yang engkau lakukan Tuhan menyertai. Meskipun kadang ada orang merendahkan Anda, tidak menghargai Anda, Tuhan menyertai. Oh orang ini, maaf loh ya, ada yang sering bilang, itu loh bu, bodoh, itu loh bu, goblok. Saya bilang Tuhan tidak pernah menciptakan orang kok. Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh. Tetapi kelakuan orang bisa menjadi seperti itu. Tapi jangan sampai mulut kita memperkatakan itu kepada orang lain. Dia ciptaan Tuhan juga. Nah, kalau Anda dilakukan seperti itu, terima itu sebagai berkat. Artinya gini, kalau orang lain bilang, bodoh, miskin, terima saja. Itu kan mulut dia yang ngomong, bukan mulut Tuhan. Ingat, perkataan orang lain tidak akan mengubah hidup Anda kalau Anda hanya mendengarkan perkataan Tuhan. Kalaupun orang bilang nanti anakmu tidak sukses, itu kan mulut dia, bukan mulutnya Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang engkau dan anak-anakmu diberkati olehku, pegang itu. Tidak bisa diubah oleh orang lain. Kalau ada orang lain bilang, gak bisa sembuh ini,
Soalnya hanya orang kaya yang bisa sembuh, dia bisa berobat ke luar negeri. Dengar kata Tuhan. Tuhan itu Jehovah Rafa. Kalau Tuhan katakan sembuh hari ini, nggak usah pergi ke luar negeri juga sembuh. Nggak usah keluar duit juga bisa sembuh. Kenapa kadang sakit tidak disembuhkan hari ini? Supaya kita terus berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Ingat, sakit penyakit itu bukan selalu disebut dosa. Sakit penyakit itu bisa jadi cara Tuhan supaya kita bersandar kepada Tuhan. Ingat Paulus mengatakan duri dalam daging. Paulus itu ini loh, pelayan loh. Dia hampir seluruh perjanjian baru tuh suratnya Paulus. Tetapi dia juga punya penyakit. Apakah dia berdosa? Semua manusia berdosa. Tetapi penyakit bukan tanda dari orang yang sangat berdosa. Jadi dikatakan tadi seperti ini. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ketika Tuhan standby, itu ada namanya generator. Nggak usah generator, genset ya di sini ngomongnya ya. Nah kalau mati lampu, kenapa rumah sakit gensetnya gede-gede? Bayangkan kalau ada orang lagi operasi, ya operasi terus mati lampu. Ketika mati lampu dia bangun, ternyata jantungnya di sini, hatinya di sini, ginjalnya di sini, kan mati lampu. Ya tidak mungkin toh. Pasti ada yang namanya generator atau genset yang dayanya bisa untuk standby untuk rumah sakit. Biasanya selain rumah sakit apalagi yang itu harus ready? Mall. Pernah nggak mall mati lampu? Enggak. Tiba-tiba ada orang belanja belum bayar mati lampu, udah lari duluan, udah keluar aja dia. Mati lampu, ternyata yang bayar sudah pergi. Ayo gimana? Tidak pernah. Nah, begitu cara Tuhan menjadi pribadi yang standby dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan apapun menjadi gelap dalam hidup kita. Karena dia terang dalam hidup kita. Tuhan itu standby. Hari ini masalah Anda apa sih? Tuhan standby. Hari ini apa yang Anda kerjakan? Tuhan standby. Ketika ada orang yang hendak menghancurkan pekerjaan Anda, usaha Anda, Tuhan yang standby. Tuhan istilahnya yang pasang badan. Anda hanya perlu memperkatakan berkat untuk diri Anda dan Anda memberkati orang yang berusaha menjatuhkan Anda. Karena diberkatilah orang yang memberkati, dikutuklah orang yang mengutuk. Jadi ketika bicara standby, di dalam Yosua 1 ayat 9 tadi, ini bicara ketika Yosua mau masuk ke dalam tanah Kanaan, dia kan takut, orang-orang Filistin ini kan orang-orang yang kuat. Bukan hal yang mudah ya untuk berperang melawan orang Filistin. Hari ini peperangan Anda apa? Peperangan bukan hanya musuh dengan manusia loh ya. Tapi peperangan Anda mungkin sakit penyakit. Peperangan Anda pekerjaan Anda. Peperangan Anda orang yang di sekeliling Anda yang selalu merendahkan Anda. Peperangan Anda apa lagi? Pikiran. Peperangan kita kadang pikiran kita loh. Ingat, musuh terbesar kita adalah pikiran kita sendiri. Baru orang lain. Hati-hati dengan pikiran. Kalau Anda tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam pikiran Anda, itu akan merusak seluruh hidup Anda. Hari ini yang ada usia di atas 40 tahun siapa? Nggak usah angkat tangan malu ya. Yaudah yang belasan tahun. Saya belasan loh. Biasanya gini loh, yang usia 40 tahun ini selalu jaga kesehatan. Nah, mertua saya kan lagi di rumah. Mertua saya lagi di rumah, dia bilang, aduh kalau tua ini kita harus jaga makan. Oh iya. Jadi mertua saya ini bilang gini, nasi yang sudah bermalam jangan dimakan. Terus kalau terlalu panas banyak gulanya. Banyak gitulah. Terus dia bilang gini, iya itu nanti bilang ya ke cecemu. Jadi cecenya suami saya, dia itu suka makan yang panas-panas, itu banyak gulanya begini. Kalau udah usia di atas 40 itu harus jaga kesehatan. Oh iya, Ma. Nah, saya jadi cerita satu hal. Ada seseorang dia bilang gini, itu ya umur 40 ini kita tidak tahu kapan orang mati. Soalnya kapan lalu itu tetangga tiba-tiba mati padahal sehat. Dia sehat umur 40 berapa gitu, padahal suka olahraga. Tiba-tiba mati, ya kayak artis-artis dulu itu kan gitu loh. Katanya serangan jantung atau apa. Terus saya bilang, nah itu lagi loh. Orang sebelah itu kemarin dia umurnya masih 40. Kemarin pagi dia masuk rumah sakit. Padahal sehat orangnya. Malam pulang. Besok pagi masuk rumah sakit lagi. Kayaknya penyakitnya banyak itu. Yang mana? Itu tetangga sebelah itu si itu loh. Dia kan memang suster rumah sakit. Oh, saya pikir kok dia pagi rumah sakit.
Iya, tapi kan dia nggak pakai baju suster. Ya dia pakai jaket lah, bawa motor. Masa pakai baju suster terus pakai kainnya begini. Jadi hati-hati yang umur 40 ya, jaga kesehatan. Kesehatan pikiran maksud saya. Jadi kalau lihat orang jangan sembarang menuduh ya. Yang kita perlu jaga adalah kesehatan berpikir. Ingat, pikiran Anda mengungkapkan siapa Anda. Satu pertanyaan, jawab sendiri dalam hati Anda. Ketika Anda melihat orang ya dengan fisik yang berbeda dengan orang lain, entah itu matanya juling, entah itu kakinya pincang, entah itu bajunya kebalik, apa yang ada dalam pikiran Anda itu menentukan siapa Anda. Saya nggak mau tanya satu-satu, tapi kalau Anda bisa menjawab dalam hati ketika Anda orang melihat seperti itu gambaran siapa Anda. Saya punya satu pertanyaan. Di ayat mana tadi saya sebut sauh itu? Apa? Siapa ngomong itu? Buati mana Buati? Ibrani berapa? 6:19. Det, kasih emasnya Det. Itu Mas Joko.